warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kakek Somplak. Seperti biasa ya, di video kali ini saya mau masuk hutan Kalimantan pakai motor tua. Dari rumah lumayan tadi beberapa jam perjalanan. Sekarang sudah masuk sampai lokasi, motor biasa masuk sampai pinggir jalan. Jadi saya akan menelusuri masuk ke dalam hutan sana. Saya mau cari lokasi tempat bush crab yang nyaman. Untuk di video kali ini saya mau survei aja, cari lokasi. Jadi nextnya bisa saya eksekusi buat bush crab ataupun camping. Oke, simak terus videonya dan share ke kawan-kawan biar kawan-kawan semua tahu apa yang saya lakukan di hutan Kalimantan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat menyimak. Oke kawan-kawan, nah ini pohon seperti daun kelapa ya daunnya. Hati-hati dengan pohon ini, dengan batangnya. Ini batangnya ini, dia sangat tajam sekali ya. Ini seperti silet tajam nih. Ini, dia seperti silet. Hati-hati pegang ini, tapi megangnya harus tahu posisi ya, jangan sampai di sini ya dia. Saya pernah tersayat, jangan sampai di sini megangnya, tapi di punggungnya. Jangan, kalau megang jangan ditarik. Ini bahaya ini. Nah itu ciri-cirinya pohonnya. Seperti itu, seperti pohon salak. Ini ya, ini daunnya. Ini daunnya ini. Nah itu, ini daunnya ini. Batangnya seperti pohon salak, tapi tidak berduri, cuman dia sangat tajam sekali ini. Hati-hati pokoknya. Kalau kawan-kawan ke hutan jangan megang benda ini, pohon batang ini dengan cara menarik atau buat pegangan kawan-kawan, ini bahaya, sangat tajam. Oke, hati-hati ya. Nah ini kemarin tempat saya camping itu ke arah sana, ya, ke arah sana. Cuman kalau turunnya enaknya ke bawah sana turunnya, cuman kalau kembalinya berat. Jadi saya mau buat jalur ke arah sini. Saya mau cari sumber air yang lebih bagus dari yang kemarin. Oke, siap. Jadi saya akan bikin jalur, bersihkan jalur ini jadi enak keluar masuk. Oke. Oke kawan-kawan, nah ini pohon ini daunnya seperti ini. Nah ini namanya pasak bumi. Pasak bumi. Nah ini daunnya seperti ini. Cabang-cabangnya lebih banyak di pucuk. Nggak ada cabang, cuman daunnya lebih banyak di pucuk. Nah ini seperti ini.
Oke, terlihat jelas. Itu ya. Nah, ini pasak bumi. Jadi kalau kawan-kawan membutuhkan untuk obat-obatan, obat malaria, tipes, nah ini silakan cabut batang ini, gali di bawah. Ini ada. Sip. Nah ini namanya akar bajakah. Akar bajakah. Dan airnya bisa diminum. Yang bajakah tuh bilangnya untuk obat kanker. Bajakah. Terus dia cabangnya ada ranting kecil berbentuk seperti pancing ini ya. Berbentuk seperti pancing seperti ini. Oke. Nah, ini namanya bajakah. Kalau kawan-kawan bingung untuk kembalinya jalan keluar, silakan kawan-kawan buat tanda seperti ini. Kupas di pohon, selipkan kayu. Jadi ketika kawan-kawan kembali ke jalan awal, kawan-kawan gak bingung ya. Nah kalau kawan-kawan sudah terbiasa dengan arah mata, arah ini apa namanya, arah utara selatan, timur barat, nah nggak perlu pakai ini lagi. Kawan-kawan mungkin bisa pakai kompas. Kalau saya belum bisa membaca dengan kompas lah, dan lagian saya belum punya kompas. Nah jadi saya gunakan tanda seperti ini. Oke. Nah ini kawan-kawan, akar bajakah yang besar ya, seperti ini bentuknya, ada garis-garisnya. Ini bajakah yang dipercaya dapat mengobati kanker payudara. Di sana saya mendengar suara air gemericik. Berarti sumbernya deras ini. Kalau di kamera kayaknya nggak ketangkap. Saya kemarin bush crabnya di sana, camping di sana, airnya kecil. Jadi saya ngambil arah ke arah sini. Oke, kita lanjut. Apakah ada sumber air yang bagus? Buat next video saya akan buat camping di situ atau bush crab. Oke, lanjut. Kawan-kawan, alirannya sudah dapat. Ternyata lumayan ya, dari sana tadi ya lumayan lah, ada aliran, ada gemericikannya. Kemarin tuh ke sana dia, saya ke sana, ini saya ngambil ke sini. Alirannya tertutup pohon rebah, tertutup ya. Jadi saya mau bersihkan dulu sini. Ini alirannya ini kecil, cuman gemericik ya, lumayan. Kayaknya mungkin di atas sana dia lebih besar ya. Jadi akan saya coba telusuri di atas sana apakah sumber airnya lebih besar. Soalnya airnya jernih nih, jernih, bisa untuk sumber air minum. Oke, dan dia berbatu dan pasir. Saya akan telusuri apakah sumbernya lebih besar. Sip. Oke, kawan-kawan, ternyata payah juga saya nih.
Kenapa Pak ya? Hah? Kenapa Pak ya, coba lihat, perhatikan. Nah, sana. Dari sana naik ke sana. Tebing itu kan, tebing lereng tuh. Ya kan? Nah, terus turun ke sini. Sret, sampailah sini. Padahal dari sana. Nah, ya itu nah, deket aja. Situ tinggal ikutin jalan sungai ini. Jalan. Kenapa nggak mau lewat sungai? Karena takut sepatunya basah. Takut sepatu basah. Alasannya kenapa takut basah? Karena kalau sepatu basah kelamaan itu tangan kaki itu gatal-gatal, alergi. Jadi untuk kali ini saya nggak takut basah. Kita telusurin langsung. Lebih cepat, lebih menghemat energi. Saya akan telusuri langsung, injak aja airnya ini basah-basah. Oke. Aduh, parah. Jadi harus lewatin sana tuh, keliling. Parah. Jadi namanya orang survive ke hutan itu jangan takut basah, jangan takut kotor. Oke, lanjutkan. Biarpun basah, terjang terus. Yang penting nggak dalam. Siap. Sorry. Aduh, parah. Nah, tadi kan takut basah. Sekarang saya langsung terjun di air. Terjun langsung di air. Ngapain takut basah? Dasar. Telusurin langsung. Jadi menghemat tenaga, tidak perlu keliling-keliling. Karena airnya dangkal. Biar aja basah. Oke, lanjut. Ya. Mantap ini, sejuk. Ini mantap ini. Sekali. Kan? Daerahnya berbatu, airnya jernih, hutannya juga mantap. Oke, kita telusurin terus ke sana, cari sumber air yang lebih besar daripada yang ini. Kalau nggak ada di sini juga mantap sudah sebenarnya. Oke, lanjut. Nikmat, segar banget, segar banget. Oke, kawan-kawan, para pecinta alam, ini di Kalimantan Timur, Sangatta atau Kutai Timur. Airnya segar banget, cuman agak sedikit berbau, sedikit bau lumpur ya. Entah sumbernya di atasnya sumber apa. Tapi benar-benar segar. Ini siang hari. Kalau di luar dari hutan ini cuacanya panas, tapi masuk dalam hutan ini dingin, sejuk, mantap. Airnya enak nih kalau berendam. Oke, buat kawan-kawan pecinta alam daerah Sangatta Kutai Timur yang dekat daerah sini, kalau mau coba hubungin saya via Instagram, DM aja kakek somplak ya, kakek_somplak, DM aja di situ. Akan saya antar kalau pas saya libur atau share lokasi. Daerahnya benar-benar mantap. Airnya sejuk, dingin, mantap kali. Airnya benar-benar jernih, mantap sekali kan, jernih, berbatu, luar biasa. Hutannya juga masih asri, lihat keliling. Jadi bisa kawan-kawan bersihkan daerah situ, bikin camp di sini dekat sumber air, mantap. Lihat sekeliling masih alami, walaupun pohonnya kecil-kecil ya.
Let's go. Mari kita telusuri. Maaf goyang-goyang. Oke kawan-kawan, baru dapat sampai sini. Lumayan berkeringat olahraga. Lumayan mantap, lumayan mantap. Ya kalau dibandingkan sama air terjun di tempat kawan-kawan mungkin lebih indah ya. Ini yang di dekat daerah saya cuma seperti ini aja, air ngalir. Sampai di sini kawan-kawan, bercabang lagi. Ini aliran kecil, ini juga kecil, ya, kecil ke atas sana. Ini sininya besar. Jadi sumber air dari mana ini? Nah, ya kan? Dia terpisah dia. Sumbernya dari mana kok bisa jernih? Oke, lanjut. Kawan-kawan, ternyata di sini kecil alirannya. Sudah di atas bukit ini, kecil. Dan itu bekas apa ya? Bekas babi kayaknya, cari cacing. Bekas babi ini. Makin ke atas makin kecil. Seperti ini dia alirannya. Tapi masih penasaran ini. Ada apa di atas sana? Udah kelilipan. Tidak terlihat seperti air terjun. Ini aliran sumber air dari atas ini. Tapi di sini kecil sekali. Ini hanya seperti ini. Ini sumber air dari atas nih, yang ke bawah tadi itu. Ada suara-suara. Apa itu? Apa itu ya? Oh. Ada kedebut, ada yang jatuh. Capek sudah. Kayaknya nggak seru di atas ini. Oke lah, saya coba lagi. Coba telusurin ke sana semaksimal mungkin. Oke. Jangan menyerah. Oke kawan-kawan, semakin ke atas yang saya cari sumber air, kemungkinan besar dia air itu dari resapan pohon-pohon ini, dari mata air kecil di atas gunung. Pokoknya semakin ke atas seperti ini, semakin banyak akar-akar ya, semakin kecil alirannya, semakin kecil sekali. Ini mungkin hanya mata air ya, bukan sungai besar atau bukan air terjun. Seperti ini aja. Semakin ke atas view-nya tidak bagus, malah belukar dia.
Oke, jadi saya mau kembali ke titik pertengahan yang airnya tadi bagus ya, airnya ngalirannya lebih deras. Saya kembali ke titik pertengahan. Kalau titik awal kayaknya kurang bagus juga, jadi di pertengahan itu yang bagus. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi ke titik pertengahan. Aliran airnya kecil sekali, tidak bisa untuk ambil air minum atau apapun itu. Jadi makanya tadi yang saya bilang di bawah, dia airnya agak sedikit berbau lumpur. Nah mungkin dari ini pengaruhnya. Jadi dari tetesan air hujan, resapan air yang ke pohon-pohon itu, ke akar-akar, dia keluar, airnya dialirkan ke bawah. Nah, jadi kurang bagus ini view-nya, hanyalah blukar-blukar aja. Oke, kita kembali ke titik pertengahan. Let's go. Oke kawan-kawan, di cabang yang lain saya menemukan jalur air yang lebih besar. Ya, mendapatkan ini, dia batunya lebih besar ya, cuman sayangnya kotor, banyak akar-akar. Dia lebih besar batunya, lumayan mantap. Kalau dibersihkan bagus ini, bahan lagi nih, bahan untuk tempat camping. Saya akan coba telusuri lagi ke arah sana, apakah ada yang lebih bagus dari ini. Oke, let's go. Ternyata sama aja, di dalam hanya semak belukar, kurang bagus ya, banyak akar-akar, kurang bagus untuk view-nya. Sumbernya seperti ini di atasnya, aliran kecil. Oke, saya kembali lagi, capek sudah. Sebenarnya penasaran, ada apa sih di hulunya itu, sumber airnya kok bisa jernih dia. Oke lah. Next akan saya survive lagi, ada apa di hulunya, ataukah sungai besar. Kalau sungai Sangatta itu keruh, ini jernih dia, kayaknya mungkin ada danau kayaknya, curiganya seperti itu. Oke, saya kembali lagi aja karena tenaga sudah mulai habis. Let's go. Oke kawan-kawan, saya kembali ke titik pertengahan ya. Dari saya datang titik awal, ini pertengahan. Saya sudah survive tadi ke arah hulu, tidak menemukan sumber air yang bagus ya, tidak menemukan view yang bagus. Jadi view yang bagus ya di sini. Ini sudah saya tata tadi batu-batunya, lumayan, ada air terjun kecilnya. Di sini airnya seger juga, mantap. Karena saya nggak bawa alat masak, terus tadi survive nyari makanan juga nggak dapat. Kebetulan saya bawa makanan dari rumah. Saya makan dulu ya, sambil menikmati alam. Mantap. Mari kita makan.
Oke kawan-kawan, terima kasih banyak sudah klik video ini dan sudah mengikuti sampai di menit ini. Jadi saya hanya survive di lokasi ini untuk rencana kedepannya saya mau bush trip di daerah sini atau camping ya. Jadi saya mau kembali bikin jalur keluar yang lebih dekat ke jalan utama. Saya akan kompas karena tadi sempat mutar-mutar di daerah ikutin anak sungai ini, mutar-mutar ke sana. Jadi saya mau bikin jalur kompas kayaknya ke arah sini. Oke, kalau masih mau ngikutin terima kasih. Jadi saya siap-siap untuk membuat jalur keluar dari hutan ini. Jangan lupa apinya kita matikan. Nah kawan-kawan, jalur baru untuk keluar. Saya ketemu kayu ulin besar ya, kayu ulinnya tinggi dan mantap, besar sekali kawan-kawan. Jadi ini adalah kayu ulin khas Kalimantan. Jadi kayu ulin ini habitatnya ada di Kalimantan ya. Ini kayu ulin lumayan besar, hampir tidak bisa dipeluk. Ini kayaknya 2 orang dewasa ini baru bisa memeluknya. Oke, mantap. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir. Ini saya jalan pulang, jalan menuju keluar dari hutan. Tebing lumayan curam, belakang saya ini tebing dan di depan ini masih ada mendaki lagi. Oke, terima kasih banyak. Inilah hutan Kalimantan yang belum apa ya, hutannya ini masih daerah pinggiran, belum di pedalamannya lagi. Kalau di pedalamannya mungkin lebih keren lagi, banyak binatang. Ini binatangnya sudah pindah lokasi. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Jangan lupa support terus channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan apa yang saya harapkan, dan bisa memberikan konten-konten hiburan buat kawan-kawan semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Langkahku makin lelah berjalan menyusuri, mondar-mandir di tengah hutan. Hati yang bingung, kontenku gak viral. Gak tahu kenapa penontonnya gak suka. Mana mau suka konten di hutan? Siapa yang mau nonton? Bagus tuh kontennya, prank cewek matre, prank di hutan, prank di hutan, prank di mall, di kota, tentang kemewahan. Itu baru viral. semangat boleh ngeluh. Ini olahraga ini, bakar kalori sambil survive. Enak kalau pulang nggak pegang parang, enak pegang kamera, stabil dia. Bisa kiri pegang, kanan pegang kamera, begitu. Mantap. Jalannya mana? Ini curam ini, mendaki. Ini olahraga membakar kalori biar kolesterol jahat hilang.
Lumayan loh di kaki. Napas, kaki. Untung bebannya ringan sudah. Nah, jalannya mana tadi ya? Mana jalannya? Mana jalan? Ayo, tersesat. Mana jalan keluar? Ini dia. Ini 1000 kali bolak-balik di sini di aspal nanti. Seribu kali bolak-balik sini. Konten ini viral. Nanti diaspal sama pemerintah. Dibikin rute untuk taman hiburan di bawah sana. Air terjun kecil. Ya kan? Bisa jadi. Jadi potensi wisata alam di sini. Kalau pemerintahnya mau melirik, ya enggak? Daripada di tempat di Rantau Pulung ini gak ada tempat hiburan, di sini kan lumayan. Baru air terjunnya tadi di bendung, dibikin agak tinggi, jadi cucuran airnya itu lebih bagus. Bagaimana? Bisa jadi, apapun itu bisa terjadi. Nggak ketemu binatang yang aneh-aneh? Orang hutan kah? Apakah kayak waktu itu ketemu monyet sore-sore? Takut juga kali. Aduh, luar biasa. Aku penakut kalau sama binatang. Tapi kalau sama hantu enggak, karena nggak kelihatan. Yang kelihatan ini bikin takut. Akhirnya sampai juga di luar. Sedikit lagi. Kok jalurnya beda? Berapa menit sudah nih durasi? Udah 5 menit ngoceh. Adakah yang mendengarkan? Aduh. Akhirnya kali ini nggak nginap, soalnya besok harus kerja. Setelah keluar dari hutan ini, prepare persiapan untuk perlengkapan kerja, langsung menuju kota. Dari kota dari rumah kampungku itu 1 jam perjalanan menuju kota. Jadi masih ada lagi panjang perjalanan. Dari hutan sini aja ke rumah jauh, hampir 1 jam. Belum yang jalan kakinya kan. Aduh, capek ya. Oke lah, dah. Motor di luar panas ya, enak dalam hutan. Oke, ini tambahan menit terakhir aja. Tadi sudah pamitan, siapa tahu masih ada yang penasaran pengen denger kakek ngoceh.
lihatnya ke sini, bukan ke sini. Jadi ya namanya kamera depan, gitulah, ngelihatnya ke sini, coba ke sini. Nah kan, luar biasa. Entah berapa kalori yang terbakar hari ini. Semangat, Buskrep, camping. Apa ya? Gak punya slogan. Kasih dong slogan yang mantap. Oke lah, dah itu aja. Ngoceh terus. Oke, oke, bye bye. Sampai jumpa di lain waktu.